When you put your hand in my jacket, I'm thinking so irrational. You flew me international. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang judi online dari kelompok saya. Judi online adalah suatu hal yang sangat tidak baik untuk dilakukan sebab dampak buruknya sangatlah besar. Di mana judi online bisa mendatangkan utang yang sangat berlebihan. Dampaknya kedua, bagi keluarga. Ketiga, juga bisa memperusak hubungan di antara teman-teman. Sebab di saat kita melakukan judi online, pengeluaran uang itu sangatlah drastis atau bisa dibilang sangat banyak. Apalagi jika sudah masuk terus ke dalam judi online. Dampak penyebab kenapa banyaknya orang melakukan judi online itu disebabkan karena adanya situs-situs yang mempromosikan judi online di iklan atau apa gitu kan. Dan itu ada juga yang bisa melalui dari teman, hanya ingin disuruh mencoba atau sekian-sekian dari 25 atau berapa. Itu bisa sangat berbahaya. Dan itu bisa kita lihat di kalangan sekitar kita di seluruh Indonesia. Di masyarakat juga sudah banyak. Dan dari orang yang melakukan judi online, tidak ada yang dilihat dampaknya itu positif, yang adanya negatif. Gimana orangnya bisa mengakibatkan stres, depresi, atau ya selainnya. Oleh karena itu, judi online itu sangat buruk untuk pemuda-pemuda atau orang-orang yang ada di Indonesia ini. Dan itu bisa dilihat juga dari berita-berita. Yang terdapat terus itu adalah si pelaku yang melakukan judi online, bukan si bandarnya. Jika ingin mengurangi dampak dari orang yang melakukan judi online, itu harus memberantas itu dari situs atau bandarnya. Sebab jika hanya ditangkap oleh pelakunya saja, itu sangat sulit. Dikarenakan kalau pelakunya sudah ditangkap, orang lain akan melakukan judi di situs ini. Oleh karena itu, yang harus ditangkap itu adalah bandarnya. Memang orang yang melakukan judi online akan terkenakan pasal pidana. Oleh karena itu, kita harus berhenti melakukan judi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini secara pribadi saya kiranya mengungkapkan satu pendapat hukum, argumentasi hukum terkait dengan judi online. Kenapa judi online? Karena memang hari-hari ini kita bisa melihat praktik judi online itu marak terjadi di media sosial. Hal ini yang kemudian bagi saya mengakibatkan seseorang yang dalam halnya melakukan praktik judi online itu tidak baik dalam kacamata kehidupan bersosial. Karena ditinjau dari pasal 303 KUHP itu mengatakan bahwa sumber dari praktik judi online, baik itu seseorang maupun kelompok orang, itu dipidana penjara itu 10 tahun dan denda 25 juta. Hal ini yang kemudian bagi saya mengakibatkan proses depresi bagi seseorang yang melakukan praktik judi online yang kemudian itu tidak baik terhadap diri dia tersebut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi peran pemerintah juga dalam memberantas judi online juga itu harus, tapi masalahnya juga menterinya juga itu terlibat dalam membanking daripada judi online itu. Nah, ini yang menjadi masalah juga. Seharusnya pemerintah di situ menegakkan bagaimana agar masyarakat itu jangan judi online. Ini pemerintahnya sendiri melakukan backingan terhadap judi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi saya di sini bersama kelompok saya akan membahas tentang judi online. Kenapa judi online? Karena saat ini judi online itu sudah meluas di masyarakat, yang mana dampaknya sangat negatif. Orang-orang berpikir untuk melakukan judi online itu adalah mendatangkan keuntungan, yang mana tidak sama sekali. Malah kita mendatangkan kesialan atau ketidakberuntungan, yang mana dampak itu bisa membuat orang yang melakukan judi online itu menjadi lebih edik terhadap itu. Dan itu sangat tidak baik dan bisa berdampak kepada keluarganya juga. Oleh karena itu kita harus jauhi. Bang, gimana judi online itu, Bang? Judi online. Jadi gini, judi online itu sudah masuk ranah penegakan hukum. Namun orang yang namanya sudah disebut di pengadilan sampai hari ini tidak tertangkap. Dalam kasus lain, Tom Lembong, dia nggak menikmati keuangan negara, nggak menikmati korupsi. Terus dia dipenjara 9 bulan. Apa kita mau bilang negara ini masih negara hukum?